Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini hari ke-13 Ramadan. Kita masih menjalani puasa. Ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita syukuri bersama. Hadirin yang berbahagia, berbicara tentang Ramadan berarti berbicara tentang nuansa keindahan, momentum yang paling indah yang perlu kita syukuri bersama. Ada rasa yang tak biasa, ada kenangan-kenangan indah yang perlu kita gali bersama dalam memanfaatkan, dalam menghadapi momentum Ramadan ini. Ini rasanya seperti deg-degan ya, jadi perlu kita syukuri, perlu kita hadapi dengan momen yang indah, dengan antusias kita bersama dalam menghadapi Ramadan. Saya analogikan bahwa Ramadan ini seperti liburan. Ketika kita liburan, perlu sekiranya kita memanfaatkan momen-momen liburan itu. Kita mengabadikan momen, kita selfie bersama, kita menikmati keindahan liburan. Nah, dalam Ramadan ini lebih daripada itu. Ini adalah momen yang paling indah yang perlu kita manfaatkan bersama. Yang perlu kita syukuri dan perlu kita tadaburi momen-momen indah ini. Kita harus mengabadikan amal-amal perbuatan karena Ramadan ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah momen yang paling indah yang perlu kita abadikan amal. Perlu mengabadikan amal. Kalau ada di suku Sunda, orang-orang Muslim biasanya ketika awal Ramadan ada adat istiadat munggahan. Nah, adat istiadat munggahan ini berasal dari kata unggah, yaitu berdiri atau bersegera, bersiap-siap. Bersiap-siap ke derajat yang lebih suci, bersiap-siap ke keadaan yang lebih hangat, lebih indah. Nah, jadi munggahan ini adalah momen makan-makan bersama, momen saling maaf-maafan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyambut Ramadan. Jadi penuh filosofi sekali munggahan ini. Dan sekiranya perlu terus dikembangkan untuk anak cucu kita nanti. Munggahan. Hadirin yang berbahagia dimanapun Anda berada, kita perlu sadar dan tahu diri bahwa kita banyak salah dan dosa. Kita banyak hilaf dan alfa. Perlu sekiranya kita menambal dosa-dosa yang telah kita lalui di sebelum bulan Ramadan. Maka pada bulan Ramadan ini kita tambah dosa-dosa itu. Kita abadikan amal-amal perbuatan dengan mengambil momentum Ramadan dengan penuh sukacita, dengan penuh kebahagiaan, memanfaatkan dengan sebaik mungkin. Perjalanan hidup, usia yang kita tempuh sampai sekarang, itu banyak perjalanan hidup yang mungkin amal perbuatan yang belum sempat kita lakukan ataupun dosa yang belum sempat kita bertaubat, sekiranya perlu kita lakukan, perlu kita manfaatkan momen pada bulan Ramadan ini. Karena Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan semua amal perbuatan kita di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala akan turun ke bumi melihat hamba-hambanya, siapa yang bertaubat dan memohon kepadanya, Allah akan segera ampuni hambanya. Dan siapa yang berdoa memohon kepadanya, maka Allah akan segera kabulkan doanya. Betapa indahnya momen Ramadan ini.
Alhamdulillah, Masya Allah. Hadirin yang berbahagia, para pemirsa dimanapun Anda berada, berbicara tentang Ramadan perlu kita antusias memanfaatkan momen yang begitu indah ini. Kenapa sih kita perlu memanfaatkan, perlu antusias dalam mengambil peran di bulan suci Ramadan ini? Kita tahu bersama bahwa jangan sampai kita di bulan Ramadan ini hanya merasakan dahaga dan haus saja. Kita tidak bisa mengambil filosofi, kita tidak bisa mengambil makna-makna yang ada dalam Ramadan. Kita hanya berkaitan, hanya mendapatkan hal-hal yang bersifat jasmani saja, yaitu hanya mendapatkan haus dan lapar, tidak pada psikis atau maknawi, yaitu rohani kita, psikis kita, keimanan kita, dan ketakwaan kita bertambah. Karena dalam sebuah riwayat dikatakan, rubba so'imin hadduhu min syamihi alju wal ats. Karena betapa banyak orang yang berpuasa Ramadan hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Ia hanya mendapatkan dari jasmani saja, tidak pada hakiki, tidak pada maknawi. Tidak berfaedah puasanya. Jadi ya hanya sekedar itu saja gitu, tidak mendapatkan ketakwaan, tidak meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya lapar dan haus. Kan ini kan sia-sia. Ini kan sangat tidak etis gitu ya. Sangat tidak baik, karena momen Ramadan kita mengabadikan momen, kita mengabadikan amal, meraup amal keberkahan, tapi kita hanya mendapatkan sedikit, hanya mendapatkan rasa haus dan lapar saja, tidak mendapatkan ketakwaan. Karena ya dalam sebuah ayat dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah ditetapkan, telah diwajibkan pada kalian puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti yang telah ditetapkan pada kaum-kaum sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, ini agar bertakwa, kita mendapatkan ketakwaan, kita mendapatkan rohani, meningkatkan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala, tidak sia-sia, tidak hanya mendapatkan rasa haus dan lapar saja. Berbicara tentang puasa yang hanya mendapatkan haus dan lapar saja, saya mengutip kata-kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Ada 6 perkara, ada 6 syarat agar kita memiliki puasa yang istimewa, kita mendapatkan puasa yang istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya tadi, agar supaya tidak merasakan rasa haus dan lapar saja. Ada 6 syarat agar puasa kita berkualitas, agar puasa kita bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, 6 syarat itu, yang pertama yaitu menjaga atau kita berpuasa dari menjaga pandangan, menahan diri dari menjaga pandangan. Nah, itu di samping kita menahan rasa haus dan lapar, kita perlu juga menahan diri dari pandangan-pandangan yang diharamkan oleh Allah, dari hal-hal yang tidak perlu kita lihat, dari
perbuatan-perbuatan yang tidak perlu kita lihat, perbuatan maksiat. Ya tentu godaan-godaan di bulan Ramadan ini ya banyak sekali ya. Mungkin ketika istilahnya ngabuburit ya, banyak sekali hal-hal yang mungkin akan mengganggu mata-mata kita gitu ya, akan mengganggu mata-mata kita. Nah ini godaan untuk menjaga mata kita. Bagaimana kita apakah akan lulus, akan sukses untuk menghadapi cobaan dari godaan mata kita atau tidak, atau di media sosial. Kita kan sekarang zaman globalisasi, perkembangan zaman, tentu di media sosial banyak sekali yang membuat mata kita ingin terus berselancar, ingin terus asik dalam bermedia. Nah ini perlu sekiranya kita menahan diri. Astagfirullah, ini imun, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Nah itu yang pertama, menjaga pandangan. Lalu yang kedua, syarat agar puasa kita istimewa dan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menjaga mulut. Yang kedua menjaga mulut. Ini menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, yaitu menjaga mulut dari berkata bohong, menjaga mulut dari berkata kasar dan kotor. Nah ini juga sebagai cobaan ketika kehidupan kita bersosial. Kita banyak sekali godaan, banyak sekali cobaan yang mungkin ingin berkata kasar gitu ya. Ingin berkata kasar tapi takut dosa gitu. Nah jadi banyak sekali perbuatan-perbuatan yang ingin menghujat gitu. Jadi seakan-akan mulut ini haus ataupun ya geli gitu, pengen menghujat gitu ya. Tapi itu adalah cobaan ya di bulan Ramadan ini, yang bikin emosi banyak gitu ya, yang bikin emosi. Nah itu perlu dijaga mulut kita dari berkata bohong. Kita jangan sampai berbohong walaupun bercanda gitu ya di bulan Ramadan ini. Cobalah dijaga dari berkata bohong, berkata kasar dan kotor ya. Nah itu yang kedua, syarat yang kedua. Yang ketiga adalah menjaga pendengaran. Sebab ketika kita perlu menjaga mulut, dan kita juga perlu menjaga pendengaran dari kata-kata yang tidak baik, dari ucapan-ucapan yang tidak perlu. Banyak orang yang mungkin berkata kasar. Nah sepenuhnya kita menjaga, menahan ataupun menghindari semua kata-kata, semua pendengaran-pendengaran yang membuat kita terpengaruhi gitu ya dari pendengaran-pendengaran itu. Mungkin ada orang yang berkelahi ataupun ada orang yang berkata buruk. Nah perlu ya kita menjauhi semua perbuatan, semua pendengaran yang akan mengganggu pikiran kita. Karena setiap yang diucapkan itu, karena setiap yang perlu diucapkan, dijaga mulutnya, perlu juga kita menjaga pendengaran. Itu yang kedua, menjaga pendengaran kita dari hal-hal yang tidak baik, dari perkataan-perkataan kotor. Kita tidak bisa menutup mulut-mulut orang, tetapi kita bisa menutup telinga kita sendiri gitu ya. Kita tidak mampu menutup mulut-mulut orang untuk tidak boleh berkata kasar, tidak boleh berkata kotor. Tapi yang mampu kita lakukan adalah menutup telinga kita dari perkataan-perkataan kotor dan keji. Lalu yang keempat, yaitu untuk syarat
mendapatkan puasa yang istimewa di mata Allah, yaitu menjaga semua perbuatan, semua langkah kaki, badan kita, tangan, kaki, badan, dan seluruh anggota tubuh dari perbuatan-perbuatan maksiat, dari perbuatan yang membuat pikiran kita traveling gitu ya, membuat kita terus berangan-angan memikirkan sesuatu yang tidak boleh dipikirkan. Jadi setiap langkah kita, tangan-tangan kita jangan memegang sesuatu yang tidak perlu gitu. Jangan mempermainkan sesuatu yang tidak penting gitu ya. Mungkin media sosial juga sekiranya kita jika kita melihat orang-orang ataupun melihat sesuatu yang akan membuat kita maksiat, ya perlunya kita hindari itu, tangan-tangan kita ataupun kaki-kaki kita. Jika sekiranya perjalanan kita keluar akan mendatangkan maksiat, akan melihat maksiat, ya lebih baik kita tidak usah berjalan ke sana, ke suatu tempat itu. Nah, itu menjaga anggota tubuh, menjaga kaki, tangan dari perbuatan-perbuatan maksiat. Memang ini perlu, karena agar kita mendapatkan puasa yang istimewa, perlu kita menjaga semua anggota tubuh, semua hati, pikiran, lisan, dan segalanya. Kalau memang hanya sekedar puasa menahan rasa lapar dan dahaga, ya bisa-bisa saja, itu ya gampang gitu ya. Jadi tidak banyak perjuangan yang perlu kita jalani. Nah, lalu yang kelima maksud saya, yang kelima, syarat menjalankan puasa yang istimewa, syarat mendapatkan puasa yang istimewa, yaitu ketika berbuka puasa kita jangan sampai berlebihan. Ketika berbuka puasa takjil ya, maghrib tiba, kita tidak boleh berlebihan dalam berbuka puasa. Dalam menyantap takjil kita tidak dianjurkan berlebihan, memakan makanan yang banyak, segala jajanan-jajanan takjil dibeli. Ya harusnya kita menahan itu semua. Karena apa? Karena ketika siang harinya kita dituntut untuk menahan rasa lapar dan dahaga, tapi ketika berbuka puasa kita melampiaskan itu semua di buka puasa. Kan ini adalah perbuatan yang rakus, perbuatan yang berlebihan. Ini tidak baik untuk kesehatan, untuk jiwa, jasmani, dan rohani kita. Ini akan menghidupkan hawa dan nafsu kita. Jadi jangan sampai, kalau istilahnya ada kemerkaan ya, istilahnya kemerkaan itu jadi perut itu kekenyangan sampai sholat maghrib pun sakit perut saking kekenyangannya gitu, nunggu dulu. Ya itu tidak baik untuk kesehatan juga, dan tidak baik untuk jasmani dan rohani kita. Maka perlunya kita menjaga saat berbuka puasa dari kekenyangan, dari kerakusan. Itu yang kelima. Dan yang keenam adalah untuk syarat kita mendapatkan puasa yang istimewa adalah perlu sekiranya kita menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak perlu, yang tidak penting, yaitu kita senantiasa khawatir ya. Kita harus khawatir bahwasanya puasa kita apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beribadah, kita khawatir dan cemas, khawatir cemas,
kita apakah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Nah, perlu sekiranya kita meningkatkan semua itu. Yang keenam yaitu kita khawatir terhadap puasa kita. Ya Allah, apakah tadi puasa saya sempurna atau tidak? Apakah puasa saya tadi diterima atau tidak? Nah, itu perlu sekiranya kita dalam beribadah mengingat hal-hal itu supaya kita sadar diri, supaya kita bisa terus meningkatkan diri, terus meningkatkan jiwa dalam meningkatkan puasa Ramadan kita. Nah, dalam hal tadi ya, puasa tadi, kualitas puasa yang istimewa agar meraih puasa yang berkualitas, ada 3 derajat dari itu semua yang dibagi oleh Imam Al-Ghazali. Ada 3 derajat orang yang berpuasa tadi. Yang pertama, saumul am, saum orang yang umum, yaitu hanya mendapatkan rasa dahaga dan lapar saja. Lalu yang kedua, saumul khos memenuhi syarat puasa, menjaga pandangan, menjaga perbuatan, nah itu saumul khos. Jadi orang yang berpuasa menahan rasa lapar dan dahaga, lalu menahan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat, saumul khos. Lalu yang ketiga, saum khususil khos, yaitu lebih khusus daripada khusus. Saum yang khusus lebih dari khusus. Yang ketiga yaitu yang tadi, yang menahan rasa lapar dahaga, lalu menahan diri dari perbuatan maksiat. Dan yang ketiga yaitu menahan hati dan pikiran dari hal-hal yang tidak perlu dipikirkan. Nah, ini semoga kita mendapatkan derajat yang paling mulia di sisi Allah, yaitu yang disebutkan tadi, saum khususil khos, yang mendapatkan puasa khusus daripada khususnya. Sekiranya ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas semua perhatiannya, atas segala perhatiannya, para hadirin, pemirsa. Itu yang tadi bisa saya sampaikan agar mendapatkan puasa yang berkualitas dan istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.